Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang-siang ya. Tadi saya mendadak ada rapat jam 10 tadi, diajak rapat membahas sesuatu. Jadi tadi pasti ingatkan saya udah rapat sih sebenarnya. Makanya tak undur siang. Free-nya siang gitu ya. Oke, hari ini saya ingin ganti pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi mungkin saya hanya ganti berapa kali. Ini pokoknya nanti yang jelas saat mau UTS itu kita sudah sampai ke pertemuan, bukan pertemuan ya, modul 7 ya. Modul 7-nya udah saya share di grup, plus praktikumnya ada 2 ya. Tolong dipelajari dulu, nanti minggu depan saat waktunya seperti biasa akan saya jelaskan gitu ya. Tapi tolong dibaca dulu untuk memahami itu. Oke, hari ini yang ingin saya bahas adalah yang modul 6. Jadi konfigurasi dalam kode igniter 4 ya. Kemarin kita udah bahas CI-nya, jadi dasarnya bagaimana, framework itu apa dan seterusnya. Lah sekarang konfigurasinya. Karena konfigurasi itu banyak banget ya sebenarnya. Cuman ini saya susun untuk dipersingkat gitu aja. Susun saya persingkat biar mudah dipahami. Oke. Jadi kemarin sesuai dengan konsep yang kemarin gitu ya. Jadi framework secara umumnya dan khususnya itu kode igniter ya versi 4 itu sebenarnya yang bermain adalah 3 komponen penting. Model, view, dan controller ya. Masih ingat harusnya. Belum ada seminggu kemarin baru hari Kamis ya. Harusnya masih ingat. Jadi model, view, controller dengan tugas masing-masing ya. Model digunakan untuk ngatur atau mengelola data yang berasal dari database, kemudian view, tugasnya adalah ngatur interface, jadi apapun yang muncul di browser itu nanti urusannya view, kemudian controller itu yang ngatur keduanya. Gitu ya. Lalu bagaimana nanti yang saya mau bahas pertama adalah konfigurasi controller ya. Jadi kita bikin kontrolnya dulu. Jadi sebelum bikin view, sebelum bikin model itu ya setidaknya kontrol dulu yang akan dilakukan. Kita buatnya ya controller dulu gitu ya. Jadi untuk membuat controller itu nanti ada beberapa syarat ya, syarat yang harus kita penuhi ya. Karena framework itu penuh dengan aturan. Kita harus ngikut aturannya biar bisa jalan dengan baik gitu. Untuk controller itu ya, jadi kontrol itu nanti saat kita bangun itu seperti biasa ya, kita pakai ekstensi .php ya, karena memang ini adalah framework PHP, pasti filenya juga file PHP. Untuk menyimpannya itu nanti di dalam folder app/controllers. Jadi kemarin udah saya singgung juga ya. Jadi nyimpan controllers itu ada di folder app/controller ya. Dengan berbagai konfigurasi seperti ini. Jadi saat kita membuat sebuah file yang nanti berperan sebagai controller, maka nama file fisiknya itu harus huruf kapital di paling depan. Misalkan saya mau bikin controller namanya kelas misalkan. Kelas. Maka K-nya itu harus besar. Kelas.php gitu ya. Atau yang lain, home.php. H-nya itu harus besar. Jadi memang aturannya seperti itu. Jadi nama file fisik dari sebuah controller itu harus huruf kapital di yang paling depan. Ya, kalau pakai 2 kata, ya bisa digabung langsung atau pakai underscore. Jadi tidak boleh ada spasi ya. Nama file fisik controller itu tidak boleh ada spasi. Dan huruf pertama harus kapital. Ya itu. Itu kalau nama filenya. Kemudian di dalam controller itu ada yang namanya kelas. Ya, kelas. Harusnya kan udah paham ya kelas itu karena udah dibahas di Alpro ya, Alpro di dasar itu kelas, bagaimana sebuah kelas itu. Aturannya juga sama ya, nama kelasnya itu juga harus huruf awal kapital. Ya, jadi kalau nama file fisiknya home.php maka hanya besar, kemudian nama kelasnya juga harus home tanpa PHP ya, home gitu aja. Dengan hanya juga huruf besar. Seperti itu. Jadi nama file fisik dengan nama kelas dalam controller itu harus sama. Baik huruf kapitalnya maupun ejaan yang lain ya.
Bedanya kalau file fisik ada .php-nya, kalau yang kelas tidak ada ya, hanya home gitu aja. Jadi itu, nama file dan kelasnya harus sama. Kalau tidak sama bagaimana? Dikenali bahwa kontrol itu tidak ada. Itu udah otomatis nanti. Kayak gitu. Oke ya. Kemudian setelah mengetahui aturan untuk nama file fisik dan nama kelasnya, maka berikutnya adalah saat membuat controller itu harus ada tag pembuka PHP, tetapi tidak boleh ditutup tag PHP. Nah, ini agak unik ya syaratnya memang. Jadi syaratnya adalah saat membuat controller itu hanya boleh membuat pembuka tag PHP tapi tidak boleh ditutup tag PHP. Tag PHP-nya nggak boleh ditutup ya. Kayak gitu. Beda kalau kita dulu misalkan belajar di web 1, biasanya kalau kita bahas buka tag PHP, tutupnya juga ada tutup tag PHP gitu kan. Tapi kalau di controller untuk kode igniter itu ada tag pembuka PHP tetapi tidak ada tag penutup PHP-nya. Memang syaratnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini saya screenshot di slide ya. Jadi di sini ada tag pembuka PHP ya, tetapi di bawah tidak ada tag penutup PHP. Kalau yang lain tetap ya, penutup kelas, penutup function itu tetap. Tapi tag pembuka PHP tidak usah ditutup dengan tag penutup PHP seperti ini. Ya. Nah, ini gambar ini juga menggambarkan bagaimana kalau kita membuat sebuah controller ya. Ada namespace app/controllers, ini juga wajib ya. Memang syaratnya seperti ini. Kemudian kelas home. Home ini harus sama dengan nama file fisiknya. Jadi saya screenshot di bawahnya itu kan ada home.php. Maka nama kelasnya juga harus home gitu ya. Harus sama dengan nama file fisiknya. Kemudian extend base controller, ini wajib extend base controllernya, menandakan bahwa ini adalah file yang mewakili sebuah controller gitu ya. Kemudian ada public function index. Jadi di dalam controller itu nanti terdapat banyak function ya. Functionnya ada dua macam, ada public, ada privat ya. Kalau public berarti function ini boleh dipanggil dari luar file ini tadi atau lewat URL, tapi kalau privat itu hanya boleh diakses lewat kelas ini aja. Jadi public function index itu bisa dipanggil lewat URL atau dipanggil dari controller lain nantinya. Tapi kalau privat itu tidak boleh. Privat itu tidak bisa diakses dari luar. Hanya bisa di dalam kelas yang sama. Nah, ini contoh ya. Contoh sederhana public function index ya. Ada sebuah function namanya index. Kalau ini dijalankan maka akan membuka view namanya welcome message. Nah, return view itu maksudnya membuka view. Apa nama view-nya di sini? Welcome message seperti itu. Oke. Ini saya jelaskan tadi barusan bahwa di dalam function, di dalam controller itu terdapat banyak function. Ya. Berapa banyak function yang bisa di-cover oleh controller? Unlimited ya. Terserah kita mau berapapun, 1000, 100, tidak ada masalah. Tapi saat bikin function dalam controller itu juga harus mengerti syaratnya ya. Contoh kayak ini, ada public dan ada privat. Kalau public berarti function tersebut bisa diakses dari luar controllernya. Jadi dari controller lain atau dari URL macam-macam ya nanti. Kalau privat hanya bisa diakses melalui kelas di controller tersebut. Ya, sama syaratnya kayak nama controller, nama function juga kalau bisa menggunakan satu kata atau kalau pakai dua kata dipisahkan dengan underscore atau langsung aja tanpa pemisah. Intinya tidak boleh ada spasi itu ya, sama kayak nama controller. Jadi nama function juga tidak boleh ada spasi. Nah, di dalam controller itu ada sebuah function namanya index. Ya, kalau fungsinya bernama index, maka saat kita ingin menjalankan function tersebut, maka boleh tidak ditulis nama fungsinya gitu ya. Asumsi saya kalian sudah mengerjakan praktikum 5. Asumsi saya karena di praktikum 5 itu di part 1 itu saya jelaskan bagaimana
cara kerja kode igniter jika dipanggil. Jadi ada host, ada controller, ya gitu ya. Ada folder project, ada function. Jadi pemanggilan itu juga kalian harus ngerti ya. Ini kalau manggil project C itu bagaimana? Beda dengan saat kita manggil untuk website yang dibangun dengan native. Kita akan manggil path-nya sampai ketemu pada file yang ingin diakses. Tapi kalau di controller karena di CI ya, karena CI menganut konsep routing, maka yang dipanggil tidak seperti itu. Yang dipanggil adalah mulai dari hostnya, kemudian folder project-nya, kemudian controller, kemudian function. Ada lagi kalau ketambahan kayak URI ya, URI segmen 3, URI segmen 4, dan seterusnya itu nanti, tapi kita belum bahas URI. Nah, yang jelas function itu dipanggil setelah controller, gitu ya. Jadi function index itu adalah function default dari controller. Kalau ingin manggil function index itu bisa langsung hanya kontrolnya aja tanpa menyebutkan fungsinya. Itu kalau fungsinya bernama index ya. Kalau enggak ya harus sebutnya kayak biasa. Sama kayak kita kalau ada sebuah file index dalam sebuah folder gitu ya, yang dipanggil hanya foldernya cukup karena otomatis nanti akan terdeteksi sendiri. Oke, di dalam controller itu juga ada yang namanya function construct. Function construct itu adalah sebuah function yang ada di controller yang akan selalu dijalankan ketika controllernya itu diakses. Jadi beda dengan function yang disebutkan di atas, tadi ada index, ada function yang macam-macam gitu ya. Kita bisa bikin function sendiri artinya. Tapi ada satu function namanya function construct. Function construct ini tidak perlu dipanggil, tetapi akan selalu dijalankan ketika controller itu diakses. Jadi ngikut ya. Jadi function construct itu akan selalu ngikut controller. Ketika controller dipanggil di URL, maka otomatis function construct pasti akan dijalankan. Beda dengan index. Index itu juga sama sih sebenarnya. Kalau pingin manggil tidak usah nyebutkan indeksnya bisa. Tapi function index itu enggak selalu ada dalam sebuah controller. Tergantung kita mau ngasih apa enggak gitu. Kalau function construct itu nempel ke kontrolnya dan penempatan juga beda di paling atas. Contohnya seperti ini ya. Ini sebuah controller yang memiliki 3 function. 2 function public dan 1 function privat. Ya. Bisa dilihat di situ ya. Jadi ada function index ya, seperti tadi contohnya di awal, kemudian ada function yang tidak menggunakan nama index ya. Public function integrasi gitu ya. Di dalam public function integrasi itu ada kata-kata this token. This token ini maksudnya adalah memanggil function yang namanya token. Ya, sifatnya apa? Privat. Jadi privat function token itu hanya bisa diakses di dalam kelas di controller tersebut. Jadi nggak bisa dipanggil dari luar. Cara manggil fungsinya seperti itu ya, this token ya, itu contoh. Jadi nanti dia akan memanggil function token di bawahnya. Kayak gitu. Jadi ini contoh penulisan function yang ada di controller. Jadi ada function index, ada function selain index ya, integrasi atau apa namanya terserah kita. Kemudian ada privat function, privat function. Jadi privat yang hanya bisa diakses di dalam kelas dari controller tersebut. Ya, kalau public boleh diakses dari luar. Gitu ya. Kemudian contoh di slide berikutnya itu saya tambahi yang namanya function construct. Jadi function construct itu ditempatkan di paling atas setelah kelas ya. Setelah kelas itu langsung public function construct. Jadi cara nulisnya adalah seperti itu. Public function underscore 2 kali construct ya. Kemudian ada parent construct itu wajib katakan seperti itu. Setelah itu baru kita boleh ngasih script yang dari kita sendiri. Jadi harus ada parent construct-nya dengan 2 underscore seperti itu. Tulisannya seperti itu ya. Jadi ini contoh function construct. Jadi function construct itu function yang selalu dijalankan ketika control tersebut diakses gitu aja. Itu pengertiannya. Biasanya buat apa? Macam-macam. Jadi ada function yang harus dijalankan ketika
controller itu diakses. Ya. Contoh di sini saya kasih contoh cek login. Jadi setiap kali controller itu diakses, maka dia akan selalu ngecek login dari yang akses. Apakah yang login ini sudah expired apa tidak? Itu contoh ya penggunaan realnya di lapangan. Kayak gitu. Oke, nanti kalau ingin lebih lanjut belajar controller ada di link ini ya, udah saya kasih. Oke, untuk controller ya. Untuk controller. Saya lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan di belakang aja, nanti menyebutkan yang mau tanyakan slide berapa gitu misalkan. Oke, sekarang kita ke model. Jadi ada controller, ada model, ada view ya. Yang mungkin tidak ada syaratnya adalah view. Kalau model itu masih memiliki syarat yang hampir mirip dengan controller, tapi agak sedikit berbeda nantinya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang konfigurasi model. Jadi baik controller maupun model itu sama-sama memiliki aturan yang sama di beberapa bagian. Contoh, penamaan. Jadi penamaan file fisik dengan nama kelasnya juga harus sama. Kayak gitu ya. Harus sama. Baik dari sisi ejaan, huruf kapital tadi juga sama. Jadi aturan penamaan file fisik dan penamaan kelas sama seperti controller ya di model itu. Bedanya kalau controller disimpan di app/controller, kalau model disimpan di dalam folder app/models. Itu bedanya. Nah, ini sama ya, kalau memang terpaksa menggunakan dua kata, hubungkan dengan underscore atau langsung satu kata langsung digabung tanpa batasan itu ya, langsung ditulis ke semua gitu, bisa. Ini sama kayak controller ya, untuk penamaannya. Ini juga sama, di dalam model itu hanya ada boleh pembuka tag PHP tapi tanpa penutup. Jadi boleh dibuka tapi nggak boleh ditutup kalau di model. Aturannya sama kayak di controller gitu ya. Cuman ada beberapa tambahan yang memang di controller tidak ada, adanya di model. Contoh yang ini. Jadi sebelum kita menambahkan kelas model dalam kode igniter, maka kita gunakan use ya. Jadi kelas kode igniter untuk model itu harus ditambahkan ketika kita akan membuat model. Kalau controller tidak, hanya di model ya. Contoh kayak ini. Nah ini. Kalau di controller setelah namespace itu langsung kelas. Tapi kalau di model itu ada kata-kata use kode igniter model. Jadi menggunakan kelas model dari kode igniter. Tambahan ini ya, tambahan baris kedua itu. Jadi namespace-nya app model, kalau yang controller tadi namespace-nya app controllers gitu kan. Kemudian langsung kelas apa gitu ya kalau di controller, tapi kalau di model itu menggunakan use kode igniter model. Jadi ketambahan satu baris lagi. Kemudian di dalam model juga ada function yang sama ya. Jadi function aturannya sama kayak di controller, ada privat, ada public juga. Sama, tidak terbatas juga, cuman bedanya function yang ada di model itu lebih banyak ngatur atau ngelola data yang berasal dari database seperti ini. Jadi ini contoh kalau saya eksekusi sebuah SQL gitu ya. Jadi public function data pengarang, di dalamnya ada $SQL sama dengan select count bintang as jumlah from pengarang. Kemudian bawahnya $DT sama dengan DB connect. Jadi ini script yang digunakan untuk menghubungkan dengan database, kemudian di query. Apa query yang dieksekusi? $SQL. Ya, seperti itu. Kalau sudah dieksekusi bagaimana? Maka variabel $DT itu akan menghasilkan data array yang berasal dari database. Gitu ya. Baik itu ada isinya maupun tidak, tetapi $DT ini adalah array. Untuk mengirimkan data dari model setelah ditemukan ke controller itu return, ini contohnya ya, return $DT panah get result. Ini akan mengembalikan data yang dihasilkan oleh model ke controller. Ya tergantung yang manggil ya, kontrol mana, function mana, nanti tergantung di bagian mana. Kayak gitu. Oke, berikutnya dalam sebuah mekanisme ya, jika sebuah controller itu ingin mengakses model,
maka model tersebut harus di-include-kan ke dalam controller dulu. Sama kayak seperti ini. Kalian kalau mau membuat koneksi di PHP natif, saat bikin eksekusi SQL, kan harus include dulu ya, include file koneksinya, seperti itu kan. Di sini juga kasusnya sama. Jadi model yang akan digunakan itu harus di-include dulu ke dalam controller. Kan nanti control yang manggil model itu kan. Maka di controller model tersebut harus di-include-kan terlebih dahulu. Include-nya menggunakan perintah use. Sama kayak tadi ya. Use menggunakan kelas kode igniter model, use kode igniter slash model. Kalau di sini menggunakan modelnya. Setelah mengincludekan model ke dalam controller, maka berikutnya adalah kita harus membuat sebuah konstruktor untuk modelnya. Jadi membuat konstruktornya agar model itu bisa dipanggil dan dijalankan gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah ini, jadi secara lengkapnya ya. Jadi ini saya membuka tag PHP, kemudian namespace. Oh ini di control ya, ini di sisi controller. Kalau tadi kan di sisi model. Ini adalah di sisi controller yang menggunakan model tertentu. Jadi namespace sampai controller seperti tadi. Nah di sini adalah menggunakan model. Use app models data. Jadi harus dideklarasikan function mana yang ingin dipakai gitu ya. Maksudnya diincludekan dulu kelas functionnya yang dari model. Use app slash models slash data. Jadi maksudnya adalah function data yang akan dijalankan. Kemudian seperti biasa ya, class home ya, base controller kayak tadi, public function index ya. Kemudian saya membuat controller ya, konstruktor. Ini yang dinamakan konstruktor. $DT sama dengan new data. Nah, seperti ini. New data ini sebagai konstruktor. Nah, kemudian dijalankan beberapa script ya. Nah, yang berhubungan adalah yang ini. $data kurung kotak ini ya, DT JML pengarang sama dengan, jadi variabel ini diisi dari $DT panah data pengarang. Data pengarang ini nama fungsinya. Yang atas tadi data itu nama modelnya. Sorry, tadi saya mungkin keliru ya. Use app model data ini nama modelnya. Namanya data. Yang di bawah ini adalah fungsinya, data pengarang. Kalau kita bandingkan fungsi data pengarang ini ya, data pengarang, nama modelnya data kelasnya. Maka di sini use app models data. Jadi model, jadi mengincludekan model yang bernama data. Kemudian baru buat konstruktornya new data seperti ini. Kemudian bawahnya mengakses fungsinya ya, $DT data pengarang. Nah, seperti ini. Ini membuat model secara sederhana ya. Jadi intinya model nanti itu, yang ini model ya. Intinya model itu akan mengeksekusi beberapa SQL yang kita butuhkan. Datanya akan dikirim ke kontrol untuk diolah gitu ya. Diolah nanti entah diolah di kontrol atau dikasih atau diberikan ke view, itu nanti urusan mekanisme webnya ya. Ini contohnya. Jadi di controller itu seperti ini. Dengan model yang seperti ini. Jadi antara slide 18 dan slide 21 berhubungan. Kayak gitu. Oke, untuk lebih lanjut modelnya bisa dilihat di link ini ya. Jadi model itu aturan dasarnya seperti yang saya jelaskan di modul ini. Kalau ingin yang mungkin logika kompleks lagi nanti ada. Jadi model itu nanti tergantung bentuknya. Tergantung mekanisme apa yang akan kita kerjakan. Tetapi yang saya tulis di modul ini yang paling umum digunakan. Nggak jauh beda dari ini. Kalau beda mungkin 1 baris 2 baris saja. Tapi yang saya tulis di modul ini adalah bentuk yang paling umum ada. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut di konfigurasi lain. Jadi selain kita mengkonfigurasi kontrol dan model, maka yang lain juga harus dikonfigurasi. Misal routing, kemudian koneksi ke database, kemudian
sifat sistem yang ini sifatnya production atau development dan seterusnya. Jadi ada konfigurasi khusus untuk controller, ada konfigurasi khusus untuk model, kemudian ada konfigurasi secara umum untuk kode editornya ya secara menyeluruh. Untuk view memang tidak ada aturannya. Jadi view itu seperti kebanyakan kita bikin website ya kayak di native itu ya. Ada tag pembuka PHP, ada tutup tag PHP. Kayak gitu sama. Jadi aturannya kayak biasanya kita bikin web kalau di view ya. Hanya yang beda di controller sama model. Untuk konfigurasi lain ya, ini contohnya. Jadi konfigurasi di kode igniter itu di igniter 4 itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah di folder config ya. Kalau kita mau nyeting CI ya, kode igniter itu dia ada folder config. Kemudian ada di file environment atau env ya, file env yang ada di luar. Kemudian file-file htaccess yang tersebar di berbagai folder ya dalam project kode igniter. Jadi kalau kita mau konfigurasi kode igniter itu ada di 3 tempat ini. Tapi tergantung konfigurasinya juga. Kita mau konfigurasi apa kan itu yang jadi pertanyaan nanti. Tapi tempatnya ada di 3 ini. Dan mungkin yang sudah praktek 5 terutama yang part 2 itu mungkin sudah saya singgung sedikit mengenai file htaccess gitu ya. Kalau config environment kayaknya kalau environment ada di praktikum 5 part 1 sudah disinggung sedikit, nyeting untuk development ya, ada di file env. Kalau yang config kayaknya belum. Nah, mungkin kali ini dan pengaturannya mungkin nanti bagian besar ada di praktikum di 7 ada. Jadi nanti modul 6 itu enggak ada prakteknya ya. Jadi lebih banyak teori untuk konfigurasi terutama. Prakteknya saya masukkan di praktikum 7 part 1 maupun part 2. Ada. Mungkin yang panjang di part 1-nya. Praktikum 7 part 1 itu agak panjang. Karena di situ juga membahas konfigurasi. Oke, folder config. Jadi folder config itu di dalamnya banyak konfigurasi yang tersebar di dalam berbagai file. Jadi contohnya ini ya, di dalam folder config itu ada folder namanya bot. Folder bot itu digunakan untuk konfigurasi mode pengembangan project, production, development, atau testing. Nah ini yang mungkin kemarin di praktikum 5 part 1 itu disetting di file env. Jadi di CI itu memang beda dengan CI yang lama ya, CI 3. Saya ambil perbandingan di CI 3. CI 3 itu konfigurasi semuanya ada di folder application/config. Ya. Kalau di CI 4 itu kita diberi alternatif. Bisa di dalam folder appconfig/config atau di file env. Karena di folder config itu nanti akan banyak file ya, akan banyak file. File itu nanti tergantung konfigurasinya apa. Misal konfigurasi database ya nanti berarti ada di file database.php di dalam folder config. Kalau mau nyeting routing ya maka di folder namanya root.php seperti itu. Kalau mau nyeting enkripsi itu ada di folder di folder config file encryption.php seperti itu. Tetapi C4 juga menyediakan alternatif biar kita tidak bingung dengan banyaknya file gitu ya. Maka di file env disediakan. Jadi file env itu file environment yang kita bisa lakukan untuk setting atau konfigurasi di kode igniter. Jadi hampir sama fungsinya kayak folder config. Bedanya di file env itu jadi satu semua. Jadi pengaturan dari berbagai macam pengaturan itu ada di file env. Tapi tidak semuanya ada di file env. Jadi tergantung kita mau konfigurasi apa. Jadi di dalam folder config ada folder bot ya. Folder bot digunakan untuk konfigurasi mode pengembangan. Ada juga file app.php di dalam folder config. Itu isinya buat konfigurasi umum kayak base URL, session, zona waktu, CSRF, dan seterusnya. Base URL sudah pernah saya singgung di praktek sebelumnya ya, di praktek 5. Jadi praktek 5 itu disebutkan base URL, kita membuat base URL otomatis. Base URL itu apa? Nah itu path-nya sistem. Silakan dibuka di modul praktikumnya. Udah saya jelaskan di situ ya. Kemudian ada file konstanta.
Constant.php digunakan untuk menyimpan variabel konstanta. File database.php digunakan untuk mengkonfigurasi database. Ada file encryption digunakan untuk konfigurasi enkripsi. File path digunakan untuk menyimpan lokasi path kode igniter, view, model, dan seterusnya. Folder routes itu untuk routing. Ya. Jadi di dalam folder config itu terdapat folder lagi, juga banyak file juga. Setiap file itu akan menggambarkan bahwa pengaturan disimpan di situ. Contoh kalau encryption berarti dia digunakan untuk nyeting enkripsi. Dari kata-kata sudah jelas ya, lebih gampang untuk dipahami. Untuk yang database.php berarti untuk nyeting koneksi ke database seperti itu. Konstan berarti file ini digunakan untuk konfigurasi konstanta. Jadi lebih gampang dihafal ya. Karena nama filenya itu akan menggambarkan pengaturan di dalamnya. Kemudian ada file env, seperti yang saya bilang tadi ya. File env itu adalah sebuah file alternatif yang kita gunakan sebagai alternatif konfigurasi di kode igniter. Jadi selain folder config di file ini kita bisa konfigurasi, tapi tidak semuanya. Di dalam file di file env ini itu banyak konfigurasi seperti mode pengembangan yang tadi ya, development, production, testing, kemudian ada base URL, ada session, ada database, dan ada enkripsi dan lain-lain ya, ada di sini semua. Jadi kalau misalkan agak susah untuk menggunakan konfigurasi yang ada di folder config, maka bisa menggunakan file env. Cuman kemarin kasus yang muncul dari anak-anak yang praktek itu beberapa laptop ada yang tidak bisa mengedit file env, ada beberapa. Ya, karena mungkin konfigurasinya ya, tetapi saya kasih alternatif untuk konfigurasinya bisa akhirnya. Jadi nanti silakan kalau tidak bisa hubungi saya nanti, karena tidak semua laptop itu bisa konfigurasi file env. Ada beberapa yang tidak bisa ya, mungkin karena pengaturannya agak sedikit beda gitu. Kemudian pengaturan di file htaccess. Ini sudah pernah kita coba dulu ya di awal-awal praktikum 1 atau 2 ya tentang file htaccess. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Htaccess itu lebih kepada untuk konfigurasi hAccess kayak di Linux ya. Cuman kalau di Windows pakai htaccess. Jadi di sini konfigurasi, jadi bukan kasus ya, emang skenario masalah yang saya siapkan di praktikum 542 itu salah satunya adalah akses. Jadi saat membangun sebuah view ternyata aset dari bootstrap-nya tidak terbaca. Setelah kita lihat ternyata access forbidden ya ternyata. Nah itu ternyata yang kita konfigurasi adalah htaccess. Jadi htaccess itu lebih ke konfigurasi hAccess untuk akses data atau akses file gitu. Nah ini untuk konfigurasi lebih lanjut bisa dilihat di link ini ya. Oke, kemudian ada struktur folder app. Jadi ada folder app, ada folder sistem kemarin ya, ada folder public, ada folder writable. Di dalam folder app itu ada folder lagi ya, banyak. Jadi nyabang-nyabang gitu ya foldernya. Di sini juga dan di dalam folder app itu juga ada folder yang memang diperuntukkan secara khusus gitu ya. Ini mungkin kemarin udah saya singgung sedikit ya di praktikum di modul teori sebelumnya. Jadi contoh di dalam folder app itu ada folder controllers, ada models, ada view, ada config, ada helpers, ada libraries, filter, dan sebagainya. Controllers itu digunakan untuk nyimpan controller, jelas ya dari namanya udah kelihatan. Model ya berarti nyimpan model, view berarti nyimpan view. Kalau config berarti untuk konfigurasi. Kalau helper bagaimana? Dari kata-katanya helper, penolong gitu ya. Tapi enggak seperti itu ya artinya. Helper itu adalah tempat di mana kita bisa nyimpan sebuah function atau banyak function yang kita bikin sendiri. Jadi helper itu tempat di mana kita menyimpan function yang kita bikin sendiri, gitu ya helper. Jadi kalau kita mau bikin function sendiri, misal function untuk ambil kode otomatis, function untuk terjemah angka, itu kan kita simpan, kita ngoding sendiri istilahnya lah. Function tersebut disimpan di dalam helper. Function yang ada di dalam folder helper itu akan bisa diakses di semua controller dan semua view. Jadi
dia sifatnya global gitu ya. Function yang ditaruh di helper itu global fungsinya. Libraries itu berarti kalau kita menggunakan library dari pihak ketiga. Jadi misal kita mau bikin grafik gitu ya. Jadi CI tidak menyediakan untuk menyimpan grafik karena ada pluginnya tersendiri. Contohnya adalah Hikeychat. Jadi nanti kalau kita mau menggunakan Hikeychat, file Hikeychat-nya dimasukkan ke dalam libraries. Kayak gitu contohnya ya, bisa seperti itu. Kemudian ada filters. Filters itu digunakan untuk biasanya untuk migrasi database ya. Biasanya. Kalau pingin kita migrasi, tapi kalau enggak ya enggak dipakai. Third party itu sama kayak libraries. Jadi tempat menyimpan library pihak ketiga dan lain-lain ya, banyak di dalamnya. Saya ambil yang paling penting yang sering digunakan saja. Nah, ini folder config, itu folder ini berfungsi sebagai tempat di mana file-file pengaturan CI ditempatkan. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya, folder config, folder controller juga sudah, folder database juga sama di sini ya. Ini folder database digunakan untuk tempat penyimpanan database migration dan seed. Folder database di dalam folder app. Oke, kemudian ada folder filters tadi ya. Folder filters. Kemudian ada helpers. Jadi function yang kita bikin sendiri agar sifatnya global bisa ditempatkan di folder helpers. Language, folder language, jadi folder yang digunakan untuk nyimpen bahasa jika aplikasi kita itu digunakan untuk banyak bahasa. Jadi nyimpen bahasanya, rincian bahasanya ada di dalam folder language. Ya, libraries, ya sama ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi folder libraries digunakan untuk menyimpan library-library yang digunakan oleh sistem. Biasanya library ini dari pihak ketiga ya. Jadi pihak ketiga. Third party ini juga sama, jadi pihak ketiga juga. Cuman kebanyakan seperti ini ya penggunaannya. Kalau library maupun third party itu biasanya digunakan untuk library dari PHP. Jadi library yang sifatnya PHP itu disimpan di folder ini. Tapi kalau library-nya itu JS, itu biasanya digabung dengan file aset. Biasanya asetnya Bootstrap digabung jadi satu. Tapi kalau library-nya library PHP itu biasanya ditempatkan di dalam folder libraries atau third party. Contohnya library PHP itu apa? Satu contoh yang mungkin bisa saya sebutkan ya. Simple XLS Gen itu adalah sebuah plugin PHP atau library PHP yang bisa digunakan untuk generate file Excel. Kalau Hikeychat tadi itu sifatnya JS, jadi Hikeychat itu JS. MPDF, contoh yang lain MPDF. MPDF itu adalah library yang digunakan untuk mencetak PDF. Ya, PHP juga sama kayak XLS Gen tadi ya. Itu nanti tempatkannya di libraries atau di third party. Model, udah jelas ya, folder model digunakan untuk nyimpen file-file yang berperan sebagai model. View juga sama, jadi folder ini digunakan untuk nyimpen file-file yang berperan sebagai view. Oke, jadi dalam folder app tidak semuanya kita gunakan. Jadi gunakan yang sesuai dengan kebutuhan konsep sistemnya saja. Yang sering paling ya folder app itu paling sering. Kok folder app. Folder config, folder model, view, controller, library itu yang sering. Oke ya. Oke, ini selesai ya modulnya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi praktek. Modul 6 ini hanya ada teorinya, nggak ada prakteknya. Prakteknya udah saya gabung di praktikum 7 sebenarnya. Jadi hanya teorinya, tapi bisa dipelajari nanti bisa pas yang 7
sudah ngerti konfigurasinya di teori 6, nanti langsung bisa konfigurasi di 7. Selain 7 juga ada teorinya ya, juga ada prakteknya 2 kayak biasanya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa by voice atau bisa by chat, silakan. Suka yang mana? Jadi harapan saya kalian bisa itu ya, bisa memahami teorinya, nanti sekaligus prakteknya nanti udah saya siapkan kan. Tinggal kalian mau prakteknya apa tidak, atau kalau ada yang nggak paham mau tanya apa tidak, dan itu yang jadi itu. Jadi harapan saya kalian prakteknya sendiri ya, jangan ngopi project dari temennya. Jadi biar buat belajar buat kalian. Silakan kalau ada mau tanyakan. Saya tunggu, masih ada waktu ya. Kita harapan saya kan ada yang tanya gitu ya. Enggak ada yang tanya? Paham semua berarti? Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Oke, kan tadi yang Bapak jelaskan terkait file environment itu kan merupakan sebuah file yang digunakan sebagai alternatif gitu, nggak, selain konfigurasi pada folder config. Nah, iya, oke, benar. Terus? Yang mau saya tanyakan, kalau nanti sudah kita konfigurasi di environment itu di env, apakah sudah nggak usah config lagi di folder yang config itu, Bapak? Folder config ya, oke. Oke, terima kasih. Karena saya bilang itu alternatif, maka kita bisa milih salah satu. Ya, jadi kalau seneng pakai yang folder config ya bisa di config aja. Kalau seneng pakai file env ya di env aja. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya ini udah kita buktikan sebenarnya ya di praktikum 541. Kita nyeting mode pengembangan CI-nya pakai development. Kita hanya nyeting di env, tapi kita nggak nyeting di dalam folder config. Ya jalan normal kan akhirnya. Karena itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa tadi teori saya bahwa ini hanya milih salah satu ya. Mau di env aja silakan, di config aja juga silakan seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa ada alternatif env dan config kalau di CI4? Ceritanya awalnya seperti ini. Jadi kalau zaman dulu di CI3 itu pengaturan ada di folder config ceritanya. Kemudian CI berikutnya sebenarnya ingin merubah dari file config itu langsung ke bentuk file env sebenarnya. Awalnya gitu. Cuman kalau tidak diberi alternatif, biasanya orang yang sudah bisa CI3 pindah ke 4 akan susah nyeting karena udah biasanya di folder config gitu ya. Akhirnya di CI4 disediakan alternatif. Jadi kalau yang sudah kebiasaan seneng nyeting di config ya masih bisa dilakukan. Tapi kalau ingin belajar yang baru di file env juga silakan. Jadi artinya disediakan alternatif tidak menghilangkan cara yang lama seperti itu di CI4. Saya yakin nanti mungkin kalau ada CI5, folder config itu tidak ada. Sudah pindah ke env. Karena CI4 ini adalah migrasi dari CI yang lama, jadi tidak menghilangkan cara konfigurasi yang lama. Maksudnya seperti itu. Kenapa kok ada 2 tempat nyetingnya gitu ya? Ya karena itu biasanya pemrograman yang bagus itu tidak menghilangkan yang lama langsung. Jadi yang lama tetap masih bisa digunakan dalam beberapa masa gitu ya. Nanti kalau sudah dirasa memang sudah pindah semua, maka cara yang lama dihilangkan. Seperti itu. Itu jawabannya ya. Ini saya juga ngalami nggak hanya di CI. Ngalami di VB juga sama. Jadi saya dulu itu programmer VB6 namanya. VB6 itu bahasa yang paling populer di era kita masih pakai Windows XP itu ya. Tahun berapa itu? 2003, 2004 itu pakai bahasa programannya Visual Basic 6 namanya. Kemudian Microsoft mengeluarkan versi baru namanya Visual Basic Net namanya. Lah orang yang sudah biasa 6 mau pindah ke net ya, ke net tadi itu tidak langsung dihilangkan. Jadi cara yang digunakan di VB6 itu tidak dihilangkan di VB-Net. Tetap masih bisa dilakukan gitu ya. Jadi untuk membiasakan dulu orang itu migrasi dari 6 ke net. Kemudian net yang versi berikutnya baru dihilangkan cara yang lama tadi. Seperti itu caranya.
Jadi saya rasa CI berpikir sama kayak yang dilakukan Microsoft zaman dulu, seperti itu. Oke, jelas? Atau masih ada yang mau tanyakan lagi? Terputus kayaknya, terputus atau? Insya Allah jelas, Pak. Jelas, oke. Yang lain? Barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Ini direkam ya. Ini direkam, nanti kalau mau lihat rekamannya bisa di e-learning, nanti kalau sudah selesai rekamannya saya upload, nanti saya share di e-learning gitu ya. Misalkan mau dilihat ulang ya silakan. Nanti tapi ada prosesnya ya, nanti ngerubah videonya dulu nanti. Yang lain silakan kalau mau tanyakan. Atau ada yang belum jelas? Harapan saya kalian nanti baca dulu ya modul teori 7, kemudian dicoba prakteknya part 1 dan part 2. Nanti kalau ada yang nggak paham silakan chat ya, tanya di chat. Nanti mungkin temanmu yang jawab atau saya yang jawab nanti kayak gitu. Yang perlu agak diperhatikan itu yang di praktikum 7 part 1 itu agak kompleks karena di situ juga membahas masalah routing. Jadi ngatur routing itu bagaimana, kemudian ngatur metode post maupun metode get ya. Dulu kalau di PHP natif kan ada $_get, $_post gitu kan. Dan di situ juga ada URI segmen juga dibahas. URI itu apa nanti dijelaskan di teori 7, prakteknya jadi teori 7 juga. Oke, yang lain silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Saya siapkan absennya dulu ya. Silakan kalau mau tanya, nggak usah sungkan. Sungkan bareng. Sambil saya absen ya. Kalau mau tanya, tanya aja, enggak apa-apa. Kalau nggak bisa by voice, silakan by chat. Nanti saya jawab juga. Faisal Ahmad Ridani. Ada? Septian Abi Budiarto. Enggak ada. Widya Setiawati. Enggak ada. Zubat. Hadir, Pak. Hadir. Yusak. Enggak ada. Laila Nur Fariha. Hadir, Pak. Mufti. Mufti? Enggak ada. Novia Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Suhalif. Enggak ada. Muhammad Ali. Enggak ada. Krisna Budi. Hadir, Pak. Arijal. Iqbal.
Iya, Pak. Nur Indana. Hadir, Pak. Oke. Saniatur Rohma. Hadir, Bapak. Fatur Raifandi. Hadir, Pak. Bahrul Rodi. Ada, Pak. Tina. Hadir, Pak. Oke ya. Ada yang mau tanyakan? Mumpung maksudnya bisa saya jawab secara langsung. Kadang kalau di chat itu ya nek paham, nek kadang gak mengerti kan juga gitu. Saya jawabnya kan by tulisan ya. Kalau nggak ngerti maksud tulisan saya kan juga kadang nggak ngerti. Biasanya nunggu error baru tanya, Pak. Kalau ada error baru tanya. Praktek 5 udah dilakukan belum? Praktek 5. Baru part 1, Pak. Part 1. Berhasil enggak? Alhamdulillah berhasil. Part 1 berhasil. Oke. Part 2 itu isinya apa ya? Part 2 itu nyeting apa itu? Oh, part 2 itu nambahin bootstrap-nya ke dalam kode kita tuh gimana caranya. Nah, yang 7 itu sudah pakai full bootstrap-an tampilannya ya. Jadi mulai bangun data table, bangun macam-macam ya nanti. Udah clear nggak ada yang tanya? Insya Allah sampun, Pak. Sudah. Oke, yang lain? Rohmah, biasanya Iku banyak pertanyaan. Nggak ada, Pak, untuk saat ini. Puasa enggak ada pertanyaan. Soalnya mau tanya, mengurangi energi. Gitu. Sania ketawa terus, Pak. Tuh, satu lokasi dah. Iya, Pak. Oh, nebeng jaringan. Sania nebeng ke sini, Pak. Ya, oke. Nanti rekamannya ada ya. Nanti saya upload di e-learning nanti di Molen nanti. Tapi saya konversi dulu videonya, gitu ya. Oke. Nanti saran saya silakan dan segera dilakukan untuk praktek 5 ya, dua-duanya. Kemudian silakan baca dulu modul teori 7. Kemudian coba prakteknya juga enggak apa-apa kalau langsung mau nyoba, tapi saran saya dibaca dulu enggak apa-apa. Nanti minggu depan saya bahas yang 7. Yang saya ujikan sampai praktikum 7 atau bahasan sampai praktik modul 7 ya. Jadi nanti yang saya ujikan itu waktunya mungkin agak panjang ya. Tergantung soalnya sih. Kalau saya rasa soal itu gampang 1 jam 2 jam ya tak kasih waktu yang tapi kalau agak tingkatnya agak di atasnya ya tak kasih waktu lebih lah intinya nanti ujiannya. Itu ya, wes clear, enggak ada pertanyaan lagi terakhir, barangkali masih ada? Nggak ada, Bapak. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Silakan dipelajari kembali. Semua tergantung kalian nanti. Jadi mau dipelajari atau enggak tetap tergantung kalian ya. Tapi saran saya coba itu dibaca dulu. Jadi enggak nunggu saya yang nerangkan ya, dibaca dulu nanti. Pas saya nerangkan, otak kalian berpikir, loh kemarin tak baca gini, maksudnya gimana ya gitu misalkan. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.